Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku dimanapun kita berada. Senang sekali hari ini kita berjumpa lagi walaupun tidak dengan tatap muka, tapi saya percaya hadirat Allah yang menyertai kami di tempat ini juga ada di dalam kediaman Bapak Ibu Saudaraku semua. Karena apa? Karena Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus adalah Bapa yang sungguh baik. Mari kita mulaikan ibadah persekutuan kita ini dengan rasa syukur dan katakan sama-sama, Bapa, Engkau sungguh baik. Haleluya. Mari naikkan syukur Bapak Ibu. Kita menyembah Tuhan yang luar biasa. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Sekali lagi katakan sama-sama, Bapa kita sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari naikkan ucapan syukur kita sama-sama. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Amin, amin. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Baru dan tak pernah terlambat, pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari lebih lagi kita katakan sama-sama, naikkan syukur kepada Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Amin Tuhan. Selalu baru dan tak pernah terlambat, pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Katakan, besar setia Tuhan
untuk sepanjang hidup kita. Besar setiamu. Lebih lagi katakan, besar setiamu. Besar setiamu. Lebih lagi katakan, besar setia Tuhan. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Amin. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh bersekutu dengan luar biasa. Hadirat Allah memenuhi kami yang ada di tempat ini. Juga Bapak Ibu Saudaraku dimanapun saat ini mereka ada dan mengikuti ibadah ini. Kiranya kasih karunia Allah yang melampaui segala akal pikiran kami terus Tuhan curahkan. Supaya jalannya ibadah pada pagi hari ini diberkati dari awal sampai selesainya. Roh Allah, Roh Kudus menaungi kami, menyertai kami. Sehingga sukacita surga itu dilimpahkan bagi kami. Iblis kuasa kegelapan telah dikalahkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan bebaskan kami untuk menikmati hadirat-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami mulaikan ibadah dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku. Betapa kasih dan cintanya Tuhan itu sungguh luar biasa. Kasih yang membuat kita damai sejahtera, kasih yang membuat kita senantiasa bersuka cita. Sebab itu jangan sampai hilang sukacita kita karena satu dan lain hal. Tetap bersuka cita. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya. Ada berkat yang Tuhan curahkan bagi Bapak Ibu dan saya. Kita semua. Haleluya. Oh puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya. Amin. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Sekali lagi, amin. Oh betapa indahnya, oh haleluya, dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Urapan di kepala harum yang berjemur dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Di sanalah Tuhan memerintahkan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Mari Bapak Ibu, kita bergoyang, kita menyanyi, kita bersuka cita. Oh haleluya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Lagi sekali lagi. Amin. Haleluya. betapa indahnya. Oh benar. Inilah firman Tuhan Bapak Ibu. Firman Tuhan pasti digenapi. Haleluya. Bila Saudara seiman hidup dalam persatuan. Urapan di kepala harum yang kecanggu dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon. Dia mengalir ke bukit Sion. Kesanalah Tuhan memerintahkan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Haleluya. Betapa indah kalau hari-hari kita isi dengan kerukunan, kesatuan, keterbukaan. Saya percaya firman Tuhan yang akan digenapi bagi hidup Bapak Ibu, saudaraku dimanapun berada, juga bagi kami semua yang ada di rumah Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu tetap yakin, tetap percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Mari kita lakukan firman Tuhan. Sebentar kita akan diberkati
dengan firman Tuhan. Beri hati kita hamba untuk menjadi alat, untuk memberitakan Injil dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Tuhan, ini aku. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Amin. Lah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Mari lebih lagi kita serahkan hidup kita dipakai untuk firman Tuhan. Amin. Ini aku, jadikanlah ku hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Amin. Tuhan, ini aku. Ini aku, jadikanlah ku hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Penuhi, haleluya. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Oh, penuhi kami Tuhan, penuhi hidupku dengan Roh, agar kami mampu menjadi saksi-Mu Tuhan. Amin. Saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu, hanya untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Ini kami Tuhan, kami ini hamba-hamba-Mu, kami ini alat-alat-Mu. Mari penuhi kami dengan Roh-Mu, supaya kami mampu, ya Tuhan, memahami setiap firman-Mu yang sebentar akan kami nikmati. Terlebih lagi kami hamba-hamba-Mu bisa melakukan firman-Mu, agar nama Tuhan semakin ditinggikan, semakin dimuliakan. Kami percaya Tuhan, walaupun kami, oh Tuhan, sebagai pribadi-pribadi yang sederhana, tetapi sesungguhnya di hadapan-Mu kami mulia, karena kami sudah ditebus dengan darah yang kudus,
dan harganya sudah dibayar lunas. Demikianlah Tuhan, kami siapkan hidup kami untuk diberkati firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Salam damai sejahtera bagi Anda semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang dikasihi oleh Allah. Puji Tuhan, saya Pendeta Yahya Rohmanu, Gembala Jemaat GBDI Citra Raya Surabaya, akan menyampaikan khotbah dalam ibadah online pada saat ini. Pesertanya adalah khususnya anggota-anggota Jemaat GBDI Citra Raya, tetapi juga kami mengundang kehadiran Bapak Ibu Saudara semuanya dari gereja-gereja interdenominasi dimanapun Anda berada. Kiranya semuanya diberkati oleh Allah. Amin. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada saat ini judulnya adalah berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ayat pokoknya sebagaimana yang tertulis di dalam Injil Matius, pasalnya yang kelima, ayat yang ketiga. Demikian bunyinya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Saudara-saudara sekalian, ungkapan firman Allah ini disampaikan langsung oleh Tuhan Yesus sendiri ketika dia mengajar murid-muridnya dalam perikop yang berjudul khotbah di bukit. Itu terangkum di Injil Matius pasal 5, pasal 6 dan pasal 7. Nah, salah satunya adalah seperti yang baru saja kita baca bersama ini, yaitu berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Artian miskin di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak mempunyai harta kekayaan. Nah, saudara-saudara, tetapi di dalam bahasa Yunani, miskin itu ditulis dalam beberapa istilah. Dua di antaranya yang saya baca adalah ditulis dengan kata penes. Penes itu artinya adalah hidupnya pas-pasan. Jadi kalau di Indonesia ini ada UMR, ya, upah minimum regional. Jadi itu adalah suatu penghasilan. Kerja 1 hari, dimakan 1 hari. Nah, itulah yang dimaksud dengan penes. Jadi miskin ditulis dengan penes, yang artinya adalah hidupnya pas-pasan. Istilah lainnya adalah petokos. Dalam bahasa Yunani, petokos itu artinya adalah sangat berkekurangan. Jadi bukan saja tidak memiliki harta kekayaan, tetapi juga yang untuk dimakan hari ini saja tidak ada, kecuali mengharapkan pemberian dari orang lain. Nah, itulah artian daripada tokos,
atau yang dalam bahasa Indonesia ditulis dengan miskin. Nah, saudara-saudara, ditulis dalam ayat bacaan tadi, berbahagialah, atau dalam terjemahan lain, diberkatilah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Nah, saudara-saudara, di dalam ayat Alkitab yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal 16, saudara-saudara, tentang orang kaya dan Lazarus. Nah, di sini dalam bacaan itu kita bisa memahami bahwa Bapak Abraham itu adalah kaya raya. Tetapi kenyataannya dia memiliki kerajaan Allah. Dan juga Lazarus yang miskin itu juga memiliki kerajaan Allah. Tetapi orang kaya di tempat mana Lazarus meminta sedekah tetapi tidak memberinya, walaupun dia kaya, tetapi dia tidak memiliki kerajaan Allah. Jadi beda kayanya Bapak Abraham, beda juga dengan kayanya orang kaya dalam Injil Lukas pasal 16 tersebut. Nah, saudara-saudara, jadi kemiskinan seperti yang dialami orang pengemis di dalam Injil Lukas pasal 16 inilah yang disebut sebagai orang miskin di hadapan Allah, karena dia memang tidak memiliki apa-apa. Untuk dimakan saja tidak ada. Ada lagi contoh lain di dalam Injil Lukas pasal 21 tentang persembahan janda miskin. Nah, ketika ibu janda miskin ini mempersembahkan persembahannya kepada Tuhan di dalam bait Allah, Tuhan Yesus memberi komentar bahwa ibu janda ini telah memberi lebih banyak daripada orang-orang yang lain. Karena orang-orang lain mereka memberi dari kelebihannya, tetapi ibu janda ini memberi dalam kekurangannya. Jadi ketika dia datang ke bait Allah, ibu janda ini adalah miskin, seperti istilah bahasa Yunani tadi, penes. Jadi ketika dia datang, dia adalah penes. Karena dia masih memiliki apa yang ada padanya untuk dipersembahkan, yaitu seluruh yang dimilikinya. Tetapi ketika dia pulang, dia menjadi petokos. Jadi dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi pengertian miskin dan kaya secara duniawi dan secara rohani, saudara-saudara, kaya atau miskin di hadapan manusia, kaya atau miskin di hadapan Allah, itu berbeda satu dengan yang lain. Juga di dalam kitab Wahyu pasal 3 yang dituliskan firman Allah, surat yang disampaikan oleh Rasul Yohanes kepada jemaat di Laodikea. Di sana dikatakan bahwa jemaat Laodikea itu mengaku dirinya kaya, mempunyai segala sesuatu. Tetapi dikatakan bahwa sesungguhnya kamu miskin dan telanjang. Jadi di hadapan Allah, walaupun dia
secara duniawi memiliki segala-galanya, tetapi sebenarnya dia tidak memiliki apa-apa. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi apa yang ditulis di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 3, diberkatilah atau berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Itu adalah orang-orang yang sangat membutuhkan segala-galanya dari Tuhan, yang sangat membutuhkan segala-galanya dari Tuhan Yesus. Untuk makan saja, kalau bukan karena berkat Allah, tidak bisa. Untuk berpakaian saja, dia mengaku kalau bukan karena berkat Allah, tidak memilikinya. Bahkan untuk bernafas sekalipun, kalau bukan karena anugerah Allah, tidak akan bisa bernafas. Apalagi untuk masuk surga. Dia jelas menyadari dirinya tidak mampu apapun juga. Dengan segala daya upaya yang dilakukannya, dia memahami tidak mampu bisa meraih sorga. Jadi hanya karena pemberian Allah, hanya karena anugerah Allah, maka orang-orang yang demikian ini mengalami keselamatan, luput dari ancaman hukuman neraka, dan sebaliknya memiliki warisan di dalam sorga. Jadi saudara-saudara, berbahagialah orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Orang-orang yang miskin ini adalah orang-orang yang sangat membutuhkan Allah, yang sangat membutuhkan Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, bagaimana refleksinya dalam kehidupan sehari-hari bagi kita umat Kristen? Nah, disinilah kita harus berhati-hati, saudara-saudara, karena secara lahiriah kita anak-anak Tuhan itu sudahlah pasti kita diberkati dengan segala yang baik. Bukan hanya makanan dan minuman untuk dinikmati, bukan hanya pakaian dan tempat tinggal untuk dinikmati, kita diberkati sekali. Tetapi sama dengan Bapak Abraham yang sangat diberkati oleh Allah, tetapi dia memiliki kerajaan Allah. Jadi walaupun Bapak Abraham itu limpah dengan kekayaan, tetapi dia merasa miskin di hadapan Allah. Nah, sikap seperti itulah yang menyenangkan hati Allah. Jadi saudara-saudara, kita anak-anak Tuhan, betapapun kita diberkati oleh Allah, saudara-saudara, tetapi kita harus selalu merasa haus dan dahaga akan Tuhan. Kita harus selalu menyatakan diri kita memerlukan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Sikap yang seperti itu menyenangkan hati Allah. Saudara-saudara, seringkali saya berdoa kepada Allah, Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini aku telah bangun dari tidur dalam keadaan yang sehat walafiat. Karena pada hakikatnya aku tidak bisa tidur kalau bukan karena Tuhan yang menidurkannya. Juga aku tidak akan bisa bangun kalau bukan karena Tuhan Yesus yang membangunkannya. Kalau tidak dibangunkan oleh Allah, maka aku akan tetap tidur sampai besok pagi, sampai minggu depan, sampai tahun depan, bahkan sampai ratusan tahun kemudian baru dibangunkan ketika Tuhan Yesus
datang yang kedua kali di awan-awan yang permai. Saudara-saudara, jadi keadaan jiwa kita yang selalu membutuhkan Tuhan, seperti Lazarus untuk sesuap nasi saja, dia membutuhkan pemberian dari orang kaya itu. Saudara-saudara, jadi kita hendaknya memiliki keadaan, perasaan yang seperti ini. Jadi kita sangat membutuhkan Tuhan. Kita miskin di hadapan Allah. Kita tidak ada apa-apanya. Nah, saudara-saudara, jadi sikap yang seperti ini yang harus kita asah dan kita asuh setiap hari, supaya ibaratnya pisau menjadi semakin tajam. Firman Allah bagaikan pedang bermata dua yang tajam, yang mampu menceraikan jiwa dan roh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, para peserta ibadah online saat ini, biarlah Tuhan memberkati kita dengan perasaan yang seperti itu, saudara-saudara. Di dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 10. Perasaan seperti itu adalah seperti yang ada pada Tuhan Yesus Kristus. Kerendahan hati, saudara-saudara. Nah, di hadapan Allah kita harus rendah hati. Di hadapan sesama manusia kita pun juga harus rendah hati. Kepada sesama manusia kita menghormati, apalagi kepada Allah, di hadapan Allah tentu kita harus sangat menghormati, sangat menghargai, tidak habis-habisnya selalu menghargai. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi diberkatilah orang yang miskin di hadapan Allah. Ini, saudara-saudara, memiliki pengertian yang luas dan khusus dan rohani sekali, saudara-saudara. Untuk lebih mengerti, lebih jauh lagi, saudara-saudara, kita harus banyak sembahyang di hadapan Tuhan. Kita harus banyak menyerahkan diri kepada Tuhan, mengakui di hadapan Allah bahwa pada hakikatnya kita ini tidak lebih dari segumpal tanah liat yang hina, tidak lebih daripada segenggam debu yang tidak berguna. Saudara-saudara, tubuh ini tidak berguna apa-apa, tetapi roh itulah yang menghidupkan. Itulah, saudara-saudara, yang perlu kita pahami. Jadi betapa kita ini tidak berdaya, betapa kita ini tidak mengerti. Dan biarlah hal itu kita akui di hadapan Allah, sehingga kita memiliki kepasrahan yang total di hadapan Allah. Hari ini kita hidup dan sehat, besok pagi ternyata kita sudah tidak ada lagi. Hal itu bukan tidak mungkin, saudara-saudara. Oleh karena itu, saudara-saudara, selain menaruh harapan sepenuhnya kepada Allah, kita juga harus bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus jiwa kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang diselamatkan dan orang-orang yang diberkati oleh Allah. Harapan kita jangan kepada harta kekayaan duniawi ini, melainkan harapan kita harus seutuhnya, sepenuhnya kepada Allah di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kiranya Anda semuanya diberkati oleh Allah.
Kiranya Anda semuanya diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang mengasihi kita semuanya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam pengabdian. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, semuanya kita sudah diberkati dengan firman Tuhan yang boleh mengingatkan kita, menguatkan kembali supaya kita yakin walaupun saat ini kita boleh ada dalam masa-masa yang sulit, tetapi di hadapan Allah bersama dengan Tuhan kita selalu akan mendapatkan pertolongan. Puji Tuhan, dengan rasa syukur, dengan segala puji hormat, mari kita akan akhiri ibadah pada saat hari ini. Biarlah nama Tuhan semakin dipermuliakan. Haleluya. Percayalah Bapak Ibu, ada berkat yang dicurahkan seperti pujian berikut ini. Amin. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya, oh haleluya, Engkau memberkati aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin, amin Tuhan. Dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa kami semuanya Tuhan. Oh, sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat firman Allah. Teguhkanlah di dalam hati kami. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kakiku dan suluh bagi jalanku. Terima kasih ya Bapa. Kami ada sebagaimana ada hanya karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang Maha Mulia. Apabila para peserta ibadah online ada yang sedang dalam keadaan sakit, ulurkanlah tangan-Mu dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apabila ada yang sedang susah dan sengsara,
Kiranya Tuhan hiburkan dan memberikan kekuatan. Apabila ada yang dalam keadaan kecewa, hiburkanlah. Apabila ada yang sedang putus asa, berikanlah pengharapan yang baru. Kami percaya bila hadirat Allah turun dalam ibadah kami, maka mujizat-mujizat pun akan terjadi. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Sesungguhnya kami semuanya diberkati oleh Allah. Sekali lagi, teguhkan firman Allah di hati kami. Berkaryalah dalam diri kami, supaya kami menjadi orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Karena dengan cara demikian, maka kami akan berbahagia, akan diberkati. Demikianlah doa kami. Kiranya turunlah berkat dari Bapa di sorga untuk para peserta ibadah online saat ini. Damai sejahtera Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan pimpinan Roh Kudus menyertai kami semuanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.